Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya. Seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, hari ini kita buat konten ya. Temanya cara buat lamaran masuk kerja di pertambangan batubara ya. Karena di komentar banyak saudara-saudara kita menanyakan cara melamar di pertambangan bagaimana ya. Oke saudaraku, sebelum kita lanjut, terima kasih banyak semua ya subscriber saya dan teman-teman sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman kerja saya ya. Terima kasih banyak semua atas dukungannya. Berkat dukungan kalian semua, saudara-saudaraku, channel saya bisa segede ini saudaraku ya. Tanpa dukungan Anda, saya bukan siapa-siapa. Oke, apabila ada kesalahan saya, kesalahan penyampaian, salah ngomong, salah ucap, mohon maafkan sebesar-besarnya saudaraku. Karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Banyak kekurangan saudaraku ya. Oke, sebelum kita bahas cara buat lamaran pekerjaan melamar kerja maksudnya di pertambangan batubara. Kalau supir-supir pemula atau yang belum pernah kerja di tambang, tapi bagi saudara-saudaraku yang biasa kerja di tambang pasti sudah tahu caranya melamar seperti apa. Oke saudaraku, ada 3 cara melamar di perusahaan tambang ya. Maksudnya itu 3 cara. Bisa pakai CV, bisa pakai email, bisa juga pakai manual. Begitu saudaraku. Kalau seumpama di daerah sekitar kita ada tambang batubara buka, atau di wilayah kita, di daerah kita ada tambang buka, kita bisa melamar saudaraku. Dan juga kalau kita umpama ragu masuk ke kantor pertambangan, kita bisa kan teman-teman kita kan banyak yang kerja di tambang. Ada salah satu yang dikenal, kita bisa minta tolong sama sahabat-sahabat kita ya. Maksudnya tuh nitip lamaran sama dia, ngantar ke kantornya. Nah itu maksudnya. Itu bisa dilakukan. Tapi sebelum melamar di perusahaan pertambangan saudaraku, ini ada 8 jenis persyaratan berkasnya. 8 jenis persyaratan berkasnya. Disimak baik-baik saudaraku ya. Kalau mau melamar di pertambangan, 8 berkas yang kita harus siapkan. Oke, saya jelaskan ya. Saya tulis nanti deskripsinya. Nanti saudara-saudara saya semua bisa buka di deskripsinya ya, melihat persyaratannya apa sih. 8 jenis persyaratan yang harus ada kita siapkan. Itu pelamar kerja wajib menyiapkan berkasnya ya, 8 jenis. Yang pertama, foto 2 lembar saudaraku ya. Yang kedua, fotokopi KTP 1 lembar. Nah itu dia saudaraku ya. Yang nomor 3, 1 lembar fotokopi SIM B2 umum. Karena pekerja tambang, operator PC, supir DT, pokoknya operator alat berat dan supir DT di pertambangan batubara wajib punya SIM B2 umum ya. SIM B2 atau SIM B2 umum saudaraku. Oke, yang keempat, surat pengalaman kerja. Yang pernah kerja di proyek, yang pernah kerja di sawit, yang penting pernah melamar, pernah bawa dump truck, pasti kan ada surat pengalamannya saudaraku. Minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun atau 1 tahun ya pengalaman kerjanya saudaraku ya. Oke, setelah nomor 5, fotokopi SKCK ya. Ini yang kelima. Yang kelima, fotokopi SKCK, surat kelakuan baik dari kepolisian ya.
Itu kita ngurusnya tuh bayar 20.000 saudaraku ya. Fotokopi surat SKCK ya. Nah, itu dia maksudnya saudaraku ya. Yang kelima. Yang keenam, kalau ada ijazah, fotokopi ijazah 1 lembar ya. Semuanya 1 lembar saudaraku. Kecuali foto baru 2 lembar. Fotokopi ijazah SMP atau SMA. Nah, itu dia saudaraku ya. Yang keenam. Yang ketujuh, fotokopi surat kesehatan dari rumah sakit atau dari puskesmas bisa. Itu fotokopinya 1 saudaraku ya. Yang ketujuh, yang ke-8, fotokopi kartu kuning. Nah, itu maksudnya Pak, fotokopi kartu kuning 1 lembar. Kita ngurusnya di kantor Depnaker ya. Itu harus ada berkasnya. Jadi 8 berkas itu saudaraku wajib harus ada. Nah, yang terakhir, yang ke-9, kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga. Nah, itu dia saudaraku. Tapi itu kalau sudah diterima, tapi 8 sudah cukup ya. Biasanya kalau sudah dipanggil bekerja, sudah diterima jadi karyawan, itu biasanya terakhir nyusul itu. Jadi 8 berkas yang harus kita siapkan saudaraku ya. Jadi bagi pelamar-pelamar yang mau masuk bekerja di pertambangan batubara, kita pelamar wajib melengkapi 8 jenis berkas tuh ya. Seperti itu saudaraku ya. 8 jenis berkas yang kita harus siapkan kalau mau melamar di pertambangan batubara. Karena orang melamar di pertambangan batubara, sahabatku, bukan orang sembarangan ya. Maksudnya tuh harus siap mengabdi. Nah, sudah siap mengabdi di pertambangan saudaraku ya. Jadi itulah yang kita wajib persiapkan bagi si pelamar ya, yang mau melamar bekerja di pertambangan batubara. Nah, begitu sahabatku, semua pertambangan batubara di Indonesia berkasnya seperti itu. Kalau melamar manual, jadi kita juga si pelamar wajib punya map begini saudaraku. Nah, yang Betali di sini kita tulis kepada yang terhormat PT apakah di Kalimantan Utara, dan di sini si pelamar. Nah, dari nama siapa, jangan lupa nomor HP-nya, dicantumkan nomor HP-nya saudaraku ya. Nah, ini penting. Jadi kita harus mempunyai ini ya, surat lamaran Betali. Begini saudaraku ya. Jadi seumpama kau sudah siap berkas lamarannya, kita mau mengantar ke kantornya, mungkin karena bingung, karena ada security. Nah, kita bisa, kalau ada teman, kita bisa nitip sama teman mengantarkan ke kantornya ya. Atau langsung sendiri mengantar ke kantornya. Nah, itu dia saudaraku. Kalau ada teman yang dikenal, bisa nitip sama teman kerja yang sudah bekerja di dalam. Kalau tidak ada dikenal, kita antar langsung ke kantornya ya, mengantar sendiri lamaran kita. Nah, yang penting jangan lupa saudaraku, nah, nomor teleponnya harus ditulis dan juga di dalam tulisan lamaran itu. Di dalam tulisan lamaran itu kan ada nomor HP dicantumkan semua saudaraku. Jadi kita tidak susah dihubungi. Apabila perusahaan membutuhkan karyawan atau operator, pasti kita punya berkas dilihat saudaraku ya. Pengalaman kita dilihat. Ini orang ini yang melamar, pengalamannya sih di mana, ya kan? Jadi makanya supir yang mau melamar di perusahaan pertambangan batubara wajib melengkapi 8 jenis berkasnya. Itu tadi saya maksudkan ya. Kalau setelah ada 8 berkasnya itu, baru Anda mengantar ke kantor pertambangan batubara. Ada 3 jenis ya, melamar manual, melamar pakai CV, melamar pakai email ya. Begitu saudaraku ya. Oke. Nanti kalau kurang jelas saudaraku ya, kalau kurang jelas boleh dilihat deskripsinya ya. Nanti di video saya cantumkan deskripsinya di bawah biar jelas.
saudara-saudaraku ya. Jadi tidak bingung lagi bagaimana saya caranya melamar di pertambangan batu bara. Jadi kalau kita mau masuk di dunia pertambangan batu bara, saudaraku, begitu dia. Ada yang menanyakan berapa maksimal umur bisa diterima. Minimal si pelamar yang mau melamar di pertambangan batu bara, saudaraku ya, minimal umur 35 tahun. 35 tahun ya. Itu minimal. Maksudnya batas usia yang mau melamar masuk kerja di pertambangan 35 tahun, saudaraku ya. Itu dia. Di atas 35 tahun masih pertimbangan perusahaan. Tergantung perusahaan yang mau pakai atau tidak. Begitu saudaraku ya. 35 tahun batas umur ya yang dipanggil. Tapi kalau beruntung umur 37-38 tahun masih dipertimbangkan perusahaan. Begitu sahabatku. Beda kalau sudah karyawan lama. Karyawan lama seperti saya, saudaraku ya. Sudah puluhan tahun mengabdi di pertambangan batu bara ya. Dari 2011 sampai sekarang. Nah, itu maksud saya, sahabatku ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan bisa dikomentar di bawah ya. Nanti saya menjelaskan cara melamar. Dan juga saudara-saudaraku, jangan lupa dibuka deskripsinya, dibaca, dilihat persyaratannya. Nanti saya lengkapkan di situ deskripsinya. Jadi biar saudara-saudara saya dimanapun Anda tidak akan bingung cara melamar di dunia tambang ya. Itu dia sahabatku. Oke, kurasa cukup sampai di sini saudaraku ya. Semoga konten ini bermanfaat buat Anda. Bagi yang berminat mau melamar di pertambangan batu bara, seperti itu aturannya saudaraku ya. Karena di pertambangan batu bara cukup ketat persaingan. Dan juga intinya yang penting kita punya berkas lengkap, pasti dipanggil saudaraku ya. Itu dia. Kalau berkas kita lengkap, itu dia. Jadi kuncinya kita sebagai pelamar wajib melengkapi berkasnya. Begitu saudaraku ya. Oke saudaraku, kurasa cukup sampai di sini. Kalau ada kata-kata saya yang salah ucap, salah penyampaian, salah omong, mohon maaf sebesar-besarnya saudaraku ya. Karena kita sebagai manusia tidak pernah sempurna saudaraku, pasti ada kekurangannya. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.